Perkenalkan, nama saya Hendrikus Andre dengan NIM H10511811009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Judul SKPL saya adalah Sistem Informasi Pengelolaan Kearsipan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan dan pada latar belakang, pengelolaan kearsipan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan segala dokumen-dokumen yang ada pada satu organisasi atau instansi yang dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Pentingnya kearsipan yaitu mempunyai jangkauan yang amat luas, di mana kearsipan mempunyai peranan sebagai pengingat, sumber informasi, serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan pada setiap organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatannya. Di sisi lain, kondisi sumber daya manusia atau SDM belum mempunyai kemampuan yang memadai di bidang kearsipan. Rendahnya motivasi kerja karena bagian pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak diminati bagi kebanyakan pegawai dalam pemerintahan. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan ini dapat dilihat pada pelayanan-pelayanan kearsipan yang sering tidak dapat memberikan pelayanan yang tidak lengkap dibutuhkan. Belum teraturnya pengelolaan data dan arsip dikarenakan belum mempunyai ruang depo arsip yang memadai, kurangnya efektivitas dalam penyimpanan kearsipan secara manual. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam penulisan SKPL ini, saya bermaksud mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan kearsipan, yaitu sistem informasi pengelolaan kearsipan. Pada bagian tujuan, dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini berisi penjelasan terperinci mengenai perangkat lunak yang akan dibuat, yaitu deskripsi perancangan lingkungan, implementasi, dan dekomposisi fungsional modul, deskripsi data dalam bentuk basis data yang akan digunakan dalam pembuatan perangkat lunak, dekomposisi fisik modul, dan deskripsi rinci modul yang terdiri dari deskripsi layar, deskripsi proses, dan deskripsi laporan. Kemudian ada pun tujuan dari penulisan SKPL ini, yaitu yang pertama, memberikan gambaran mengenai rancangan perangkat lunak sistem informasi kearsipan yang dibangun secara terperinci. Kemudian yang kedua, sebagai panduan bagi pengguna dalam implementasi perangkat lunak pengelola kearsipan. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa semua informasi dalam prosedur yang akan dibuat telah memenuhi spesifikasi kebutuhan sesuai dengan dokumen SKPL yang telah dibuat sebelumnya. Dengan dokumen SKPL ini diharapkan pengembangan perangkat lunak atau SIKAR akan lebih terarah, efektif, dan efisien. Kemudian ada pun ruang lingkup dalam pembuatan SKPL ini. Perangkat lunak SIKAR yang dikembangkan merupakan perangkat lunak pengelolaan sistem kearsipan berbasis desktop dan berbasis web yang mampu mengolah data surat serta arsip-arsip lainnya. Pengelolaan data arsip ini akan mempermudah user sehingga penyimpanan dan pengelolaan data surat dan arsip serta pembuatan laporan akan lebih cepat terjamin keamanan penyimpanannya. Kemudian ada pun definisi dan istilah pada SKPL ini, yaitu SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRR, merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua ada DFD, itu adalah data flow diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Dan yang ketiga ada IRD, adalah Entity Relationship Diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Dan yang keempat ada SIKAR atau kepanjangan dari Sistem Informasi Kearsipan. Kemudian ada pun referensi yang saya ambil dalam pembuatan atau penulisan SKPL ini, yaitu yang pertama, saya ambil dari referensi panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, program studi teknik informatika Universitas Jenderal Sudirman 2011, dan dari link internet repository unicom.ac.id. Ini untuk panduan penggunaan atau format
dalam pembuatannya juga. Setelah itu ada sistematika penulisan. Dokumen SQL ini berisi deskripsi perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dalam dokumen SQL ini dijabarkan perincian rancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan sehingga dapat diimplementasikan hingga level teknis. Gambaran umum dokumen ini terdapat pada penjelasan di bawah ini. Dokumen SQL ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pada bab 1 yaitu ada pendahuluan, dan bab 2 ada deskripsi umum perangkat lunak, dan bab 3 definisi kebutuhan perangkat lunak. Kita masuk ke bab 2 yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Kemudian ada perspektif produk. Produk yang dibuat merupakan suatu sistem informasi pengelolaan data kearsipan dalam bentuk aplikasi komputer desktop berbasis web. Semua data-data yang berkait dengan data keuangan akan tersimpan di dalam database program aplikasi, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petugas atau user yang akan mengolah data-data tersebut. Kemudian adapun fungsi produknya, yaitu sistem ini akan membantu petugas atau user dalam mengolah data-data kearsipan. Kemudian untuk sebagai pemakai atau admin harus memiliki tanggung jawab untuk keterampilan, hak akses, dan sudah mendapat pelatihan mengenai cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian ada analisis kebutuhan. Yang pertama, sistem informasi pengelolaan kearsipan ini akan berjalan dalam lingkupan desktop yang berbasis web. Yang kedua, sudah memenuhi sistem requirement program. Dan yang ketiga, perangkat keras yang dibutuhkan sudah tersedia. Kemudian yang keempat, program ini hanya bisa diakses oleh admin dan telah mengetahui password program tersebut. Adapun batasan-batasan dalam pembuatan SQL ini, yaitu yang pertama, berdasarkan sistem yang telah dijelaskan, maka beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem informasi ini berupa data pengelolaan kearsipan desa beserta pembuatan laporan kearsipannya. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu definisi kebutuhan perangkat lunak. Pada bagian 3.1 yaitu ada kebutuhan antarmuka eksternal. Pada bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan perancangan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan performansi. Kemudian pada bagian antarmuka perangkat keras, sistem informasi ini memerlukan perangkat keras seperti untuk menjalankan aplikasi dan printer untuk mencetak setiap hasil dari pengelolaan data pelaporan kearsipannya. Kemudian pada bagian antarmuka perangkat lunak, sistem ini nantinya akan didesain memiliki halaman login sistem informasi, kemudian pengelolaan kearsipan, menu utama, form data pengeluaran, form data sekretaris, dan form data kepala desa. Adapun antarmuka pemakai, yaitu pengguna utama sistem ini adalah admin, di mana admin memiliki user ID dan password agar bisa masuk ke dalam program. Nah, adapun antarmuka komunikasinya, yaitu sistem ini dapat hanya berkomunikasi dengan admin sesuai perintah dan tugas yang diberikan kepadanya, karena demi keamanan dan kebenaran data yang ada. Kemudian kita masuk ke bagian fungsional. Di sini saya membuat diagram konteks, di mana pada sistem keamanan kearsipan, jika ingin masuk ke sekretaris, itu dia mengantarkan notifikasi login, kemudian laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan deposisi, kemudian laporan arsip lainnya. Setelah masuk ke sekretaris, kemudian sekretaris mengirimkan lagi ke sistem informasi kearsipan, ke portal utamanya, yaitu data login, data surat masuk, kemudian scan surat masuk, data surat keluar, dan scan surat keluar, data deposisi, dan data arsip lainnya. Setelah masuk lagi ke sistem informasi kearsipan, kemudian dia akan mengolahnya masuk ke laporan surat masuk ke kepala desa, laporan surat keluar, laporan deposisi, dan laporan arsip lainnya. Kemudian kita dapat lihat pada diagram di atas bahwa sekretaris berperan sebagai operator, seorang yang dapat mengakses
aplikasi stiker, dan menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan data kearsipan melalui aplikasi tersebut. Sedangkan kepala desa merupakan pengguna yang menerima hasil dari pendataan kearsipan dalam bentuk laporan secara tertulis dan berisikan data-data kearsipan. Kemudian adapun entity relationship atau diagram atau ERD ya. Sini saya membuat pada bagian sekretaris terdapat laporan surat keluar, laporan surat masuk, notifikasi login, laporan disposisi, dan laporan arsip lainnya. Kemudian akan dikirimkan kepada sistem informasi pengelolaan kearsipan. Kemudian pada sistem ini terdapat laporan surat masuk, scan surat masuk, data disposisi, data arsip lain, data login, laporan surat keluar, scan surat keluar. Setelah masuk ke sini, kemudian sistem akan mengantarnya kepada kepala desa berupa yang sudah jadi atau data yang sudah jadi berupa laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan disposisi, dan laporan arsip lainnya. Kemudian pada data flow diagram atau DFD, saya di sini membuatnya pada level 0. DFD level 0 merupakan breakdown dari konteks diagram yang telah digambarkan di atas. Di dalamnya terdapat rincian kinerja sistem yang berupa aliran data dari setiap proses yang ada. Berikut merupakan DFD level dari sistem informasi pengelolaan kearsipan. Bisa kita lihat pada bagian 1.0, kemudian 2.0 ada pengelolaan surat masuk, dan 3.0 ada surat keluar, kemudian 6.0 ada pembuatan, kemudian 4.0 ada pengelolaan disposisi, dan 5.0 ada pengelolaan arsip lainnya. Terdapat 6 sub sebagai pokok utamanya sebelum mengantarkan ke bagian-bagian tersebut. Di mana pada bagian 1 untuk proses login, sekretaris sebagai operator berhak melakukan proses login dengan memasukkan data login yang berupa username dan password. Kita lihat pada bagian 1 yaitu data login. Di sini terdapat data dikirimkan berupa notifikasi ke sekretaris. Kemudian sekretaris atau pengelolaan surat masuk, sekretaris memasukkan data surat masuk untuk diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database sehingga nantinya dapat digunakan untuk pembuatan laporan. Kemudian dari sekretaris terdapat surat masuk, yaitu surat masuk dan scan surat masuk. Kemudian di sini terdapat juga data surat keluar atau scan surat keluar yang masuk ke pengelolaan surat masuk. Kemudian pada pengelolaan surat masuk terdapat diantarkan sebagai data surat. Kemudian dari data surat masuk ke pembuatan. Setelah itu dari data surat keluar scan dan scan surat keluar masuk ke pengelolaan surat keluar. Setelah ini masuk, data suratnya juga sudah masuk, data surat sudah masuk ke sini. Kemudian sama-sama masuk ke dalam pembuatan. Dalam pembuatan dia dari sekretaris juga dia ada mengirim data mengirim ke Patrick Inal, itu pengelolaan disposisi, itu ada data. Dan dari sekretaris juga mengirimkan laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan disposisi, laporan arsip lainnya yang berupa data arsip ke data arsip yang ada di 5.0 itu pengelolaan data arsip lainnya. Setelah semuanya berkumpul ke dalam pembuatan akan mengirimnya ke kepala desa, itu berupa laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan disposisi, laporan arsip lainnya. Lebih jelasnya kita lihat di sini, yaitu pada bagian 3 pengelolaan surat keluar. Sekretaris menginput data-data yang berkaitan
dengan surat keluar, yaitu dengan memasukkan data sumber keluar untuk diproses dan disimpan ke dalam database sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat laporan. Kemudian pada bagian 4, pengelolaan disposisi. Sekretaris menginput data yang terkait dengan lembar disposisi, yaitu dengan memasukkan data disposisi untuk proses dan disimpan ke dalam database sehingga nantinya dapat digunakan untuk menyusun laporan sebelum diantarkan ke kepala desa. Kemudian pada pengelolaan data arsip lainnya, sekretaris menginput data-data yang terkait dengan jenis arsip lainnya, yaitu dengan memasukkan data arsip lainnya untuk diproses ke sistem yang dalam database sehingga nantinya dapat digunakan untuk pembuatan laporan. Kemudian pada bagian 6, pembuatan laporan. Setelah semua yang berkumpul sudah disatukan, sekretaris dapat melakukan proses pembuatan laporan berdasarkan data yang telah disimpan dan dicetak untuk diberikan kepada kepala desa. Laporan ini berupa laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan disposisi, dan laporan arsip lainnya. Kemudian adapun data model logika atau konseptual data model atau CDM, saya sudah membuatnya. Bisa kita lihat CDM-nya di sini. Di data login terdapat username dan password yang berupa teks. Kemudian dapat mengakses surat masuk. Surat masuk terdapat pada di dalamnya ada dalam tabel ada jenis surat, tipe suratnya, nomor surat, pengirim, perihal, foto, dan tanggal terima. Di sini berupa teks dan tanggal terima berupa tanggal. Kemudian dia memiliki lembar disposisi di mana lembar nomor surat di mana dalam lembar disposisi ini terdapat tabel nomor surat itu berupa teks dan tanggal penyelesaian yaitu berupa tanggal dan diteruskan kepada siapa itu berupa teks, kemudian diakseskan lagi. Diakseskan bisa login bisa mengakses ke arsip lainnya. Itu pada tabel terdapat nama yang berupa teks, jenis yang berupa teks, nomor box yaitu berupa teks dan jumlah berupa teks, keterangan berupa apa dan teks. Kemudian dari login juga dia bisa mengakses surat keluar, di mana surat keluar juga ada jenis surat, tipe, nomor surat, penerima, perihal, dan foto yang berupa teks dan tanggal kirim yang berupa date atau tanggal. Kemudian pada bagian data model fisik atau physical data model atau PDM, pada bagian login, username dan password yang berupa teks memiliki akses satu untuk akses arsip lainnya, yaitu ada terdapat nama yang berupa teks, jenis yang berupa teks, terus nomor box yang berupa teks, kemudian username yang berupa teks, dan jumlah yang berupa teks, dan keterangan berupa teks. Kemudian dia bisa FK-nya bisa mengakses ke lembar disposisi yang dimana terdapat nomor surat, teks, dan username, nomor surat, tanggal penyelesaian, dan diteruskan kepada siapa. Terus FK memiliki kode sini dulu. FK dia dapat mengakses juga surat keluar. Itu terdapat jenis surat itu yang berupa teks, tipe yang berupa teks, kemudian nomor surat berupa teks, kemudian penerima berupa teks, dan perihal berupa teks, foto berupa teks, dan tanggal pengiriman yang berupa tanggal. Kemudian setelah mengakses ini, dia akan mengakses ke ini, bisa dia terdapat username lagi atau nomor suratnya yang berupa teks. Setelah itu dia baru mengakses dari surat masuk, itu terdapat jenis surat yang berupa teks, kemudian tipe yang berupa teks, username yang berupa teks, kemudian pengiriman yang berupa teks, perihal yang berupa teks, dan foto yang berupa teks, dan tanggal penerima yang berupa teks. Kemudian dia memilikinya dari segala ini ya, baru dia mengirimkan ke pada saya gitu.
Sekian penjelasan saya mengenai pembuatan SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pembuatan SKPL ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.